Oke, selamat pagi Kak. Selamat datang di Zoom kami. Suatu kebanggaan bagi kelompok kami untuk Kakak bisa hadir di Zoom kami untuk bisa kami wawancarai seputar perusahaan Kakak. Jadi sebelum itu, alangkah baiknya kita saling perkenalan dulu ya Kak. Dari kelompok kami, ada saya sendiri, Michael Octavio. Dan saya Febrianin. Saya Kalista. Saya Victoria. Ya, saya Rio Hermanto, saya CEO dari PT Gambir Andalas. Oke Kak, salam kenal ya Kak. Oke Kak, sebelum kita masuk ke pertanyaan, alangkah alangkah baiknya saya bacakan dulu tujuan dan kira-kira value apa sih yang ingin kelompok kami capai ya Kak dari wawancara ini. Jadi untuk tujuan sendiri, tujuan kami wawancara ini adalah sebagai bentuk pemenuhan dari tugas ujian salah satu mata kuliah di universitas kami. Dan untuk value tersendiri yang ingin kita capai yaitu kami ingin tanaman gambir ini bisa lebih dikenal ke depannya bagi masyarakat sekitar, supaya juga masyarakat bisa tahu apa sih kegunaan dari tanaman gambir ini, terutama bagi kesehatan. Ada menyembuhkan diare, menurunkan demam, dan lain-lain. Oke, jadi itu value yang ingin kita capai dan tujuan kami wawancara ya Kak. Oke, maka dari itu langsung saja kita lanjut ke bagian pertanyaan ya Kak. Pertanyaan pertama oleh teman saya. Oke, terima kasih teman Michael telah memberikan kesempatan. Oke, saya mulai pertanyaannya, Kak. Untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana perjalanan perusahaan Gambir yang Kak Rio jalankan ini? Bisa diceritakan sedikit perjalanannya itu seperti apa ya, Kak? Oke, pertama-tama bisnis kita ini sudah berdiri sejak tahun 1960. Memang sudah sangat lama dari generasi ke generasi. Nah, karena itu tentunya kakak sebagai generasi penerus ingin meneruskan bisnis ini meneruskan bisnis turun temurun tersebut. Jadi memang kakak sendiri sih juga punya niatan dari awal untuk meneruskan bisnis tanaman gambir ini supaya tetap maju dan berkembang di daerah kakak. Dan tujuan kakak sih salah satunya supaya masyarakat sekitar itu bisa lebih mengenal tanaman gambir yang memiliki berbagai macam manfaat. Dan selama berjalannya waktu, puji Tuhan bisnis ini masih terus berjalan sampai sekarang. Sekalipun gambir ini merupakan jenis tanaman yang dipakai sebagai obat tradisional. Tetapi masih tetap ada kok yang menjadi pembeli produk kakak sampai sekarang ini. Maka dari itu bisnis ini tetap akan terus berjalan dan semoga kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih yang memotivasi atau mendorong kakak untuk menjalankan bisnis dari Gambir ini? Oke, pendorong mungkin selain agar gambir ini dikenal sebagai oleh masyarakat gitu ya. Yang pertama sesuai dengan pola pikir saya yaitu berkreasi tanpa batas. Jadi saya bisa mengeksplor apa potensi diri saya. Ketika saya tertarik dengan suatu hal, maka dari situ pun saya bisa mendapat kesempatan untuk mengembangkan bisnis saya. Lalu yang kedua tentang peluang. Seperti yang kita tahu, usaha ini itu memiliki opportunity yang besar. Jarang sekali ada perusahaan seperti kita ini yang masih berjalan hingga saat ini. Meski peminat gambir saat ini sudah tidak seperti dulu, tapi tetap saja bagi buyer yang memang sudah sedari dulu membutuhkan, mau tidak mau mereka akan memesan dari kita. Mungkin terus yang ketiga itu dari keinginan saya sendiri ya, karena saya sendiri ini lebih suka menjalankan bisnis daripada menjadi karyawan tetap di suatu perusahaan seperti itu. Ada lagi? Oh ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaannya bagaimana kakak mendapatkan bahan baku untuk memproduksi tanaman gambir ini? Ya. Bagaimana cara kita mendapatkan bahan baku? Oke, cara kita mendapatkan bahan baku itu yang pasti kita pertama harus membeli bahan dulu, yaitu buah dari tanaman gambirnya langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Jadi kita impor dari sana.
Lalu setelah sampai di tempat kita, kami olah dan proses demikian rupa hingga akhirnya menjadi ekstrak yang dikeringkan sebagai obat atau biasanya menjadi tradisi orang zaman dulu yaitu nginang. Nginang itu kegiatan mengunyah kinang yang biasanya terdiri dari pinang, sirih, gambir, tembakau, kapur, dan cengkeh. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, adakah hambatan-hambatan yang dialami Kakak dalam menjalankan bisnis Gambir ini? Oke, kalau bicara hambatan, mungkin dari setiap perusahaan pasti ada hambatan tersendiri ya. Seperti yang saya bilang tadi, peluang besar itu bagus, tapi memang peminat tidak seperti dulu. Jadi kesusahannya bisa dibilang susah gampang susah. Tapi kita sendiri tidak begitu menyerah ya. Lalu kita juga pastinya melakukan inovasi. Karena inovasi ini salah satu hal yang penting dalam pengembangan bisnis. Tidak lupa juga kita itu harus bisa mengamati lingkungan pasar. Bagaimana kondisi pasar, bagaimana permasalahan yang ada. Karena mau tidak mau kita sebagai pebisnis yang memiliki perusahaan itu harus bisa beradaptasi pada lingkungan pasar. Seperti contohnya dulu ada suatu masalah, konsumen kita itu komplain kepada kita bahwa produk yang kita buat itu rusak atau cacat gitu. Nah, setelah jadi hal tersebut, apa yang kita lakukan? Ya otomatis kita harus melakukan evaluasi. Apa yang terjadi, apa yang bisa membuat konsumen mengajukan komplain tersebut pada kita, seperti itu. Oke, Kak. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, Kak. Kira-kira apa sih yang Kakak harapkan dari bisnis Kakak sendiri ini ke depannya ya, Kak? Harapan ya, oke. Yang kakak harapkan sendiri untuk bisnis ini ke depannya tentunya ya semakin maju dan berkembang. Seperti yang tadi saya bilang, sekalipun produk kita itu termasuk obat tradisional dan sekarang juga tidak terlalu banyak peminatnya, tapi dari kami tentunya akan selalu berupaya untuk terus maju dan berinovasi, menciptakan produk yang menarik dari tanaman gambir ini, tentunya di bidang kesehatan. Eh, dan dari kami juga berharap agar tanaman gambir ini bisa lebih dikenali lagi ke depannya, karena yang kita tahu masyarakat ini mungkin sudah beralih dari tanaman-tanaman tradisional ke obat-obatan yang lebih pasti sekarang, seperti itu. Ada lagi Kak Michael? Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, Kak, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dari pertanyaan kelompok kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan untuk Kakak, untuk bisa hadir, untuk bisa sharing juga tentang perusahaan Kakak kepada kami. Dan kami mohon maaf jika ada dari kami kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku kami yang kurang berkenan di hati Kakak. Semoga nanti ke depannya kita bisa bertemu lagi ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Sukses semua ya. Terima kasih. Maaf. Ya, terima kasih, Kak. Terima kasih, kasih. Kak. Ya. Oke, jadi bagaimana saya untuk kelompok kami bisa mengenal narasumber tersebut. Jadi narasumber tersebut merupakan anak dari rekan kerja papa saya. Jadi papa saya punya rekan kerja, dan rekan kerja tersebut punya seorang anak. Dan kebetulan anak tersebut saya sendiri juga cukup mengenalnya gitu ya. Jadi dari kelompok kami juga sudah memutuskan bahwa kami minta tolong untuk anak dari rekan bapak saya yang bernama Kak Aryo tersebut untuk bisa join, untuk bisa mewawancarai seputar usahanya, yaitu yang berkaitan tentang tanaman gambir. Dan juga kebetulan Kak Aryo sendiri juga ikut mengurusnya ya, karena Kak Aryo sendiri juga memiliki keinginan untuk melanjutkan kerjaan atau bisnis dari keluarganya yang turun-temurun. Oke, nama saya Michael Octavio, NRP saya 130221239. Dan di kelompok ini saya berkontribusi untuk menghubungi narasumber atau mengkoordinir narasumber dan menjadwalkan untuk wawancara ini.
Iya, nama saya Febiani Scholastika Eiken, NRP 130221219. Kontribusi saya di tugas kali ini, tugas wawancara ini, yang pertama membuat pertanyaan, terus memikirkan ide perusahaan apa yang mau diwawancarai. Ya, perkenalkan, nama saya Kalista Fedora Ananda Kurniawan dengan NRP 130221097. Kontribusi saya di dalam kelompok ini adalah saya berkontribusi dalam membuat pertanyaan, serta berkontribusi juga dalam memberi ide tentang perusahaan apa yang akan kami ambil. Nama saya Natasha Victoria dengan NRP 130221094. Di sini kontribusi saya di kelompok ini adalah pertama membuat pertanyaan, yang kedua saya memikirkan ide untuk mencari perusahaan yang ingin diwawancarai. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.